Meningkatkan kecerdasan dan kemampuan otak anak ternyata bisa dilakukan dengan cara yang cukup sederhana. Bahkan membiasakan anak untuk melakukan beberapa rutinitas pun bisa membantu meningkatkan kecerdasan. Simak deh tips and trik mengasah otak anak sejak dini oleh psikolog Suzy Yusna berikut ini. Kapan awal perkembangan otak anak dan sampai usia berapa? Perkembangan otak anak itu dimulai dari sejak dijanin. Ya, dijanin. Jadi pada saat dia ditiupkan ruh 40 hari ya. Kemudian dia berkembang ya menjadi 3 bulan itu ada kupingnya atau telinganya. Nah, itu sebenarnya sudah mulai anak itu kita didik sebenarnya. Jadi mulai janin. Nah, kemudian lahir dan itu mulai kita didik anak-anak itu. Ya, dari mulai merangsang bagaimana dia tersenyum, ya kemudian merangsang dia cilukba, itu sebenarnya merangsang kognitif, merangsang otak anak. Nah, sampai berikutnya umur sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu kita latih untuk misalnya dia mengucapkan mama papa, kemudian mengucapkan kata-kata 1 kata, 2 kata, 3 kata, kemudian mengerti tentang instruksi sederhana sampai instruksi kompleks. Itu adalah pendidikan kognitif ya, yang dimulai dari anak itu di dalam perut dan kemudian anak itu lahir dan kemudian sampai umur di 5 tahun ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak? Faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak antara lain pertama tentu genetik ya. Nah, genetik dari orang tuanya, kedua orang tuanya. Yang kedua adalah stimulasi dari orang tua dan stimulasi dari lingkungan sekitarnya ya. Jadi stimulasi orang tua ya bagaimana dia memberikan pendidikan yang terus-menerus konsisten. Makanya sebenarnya bagusnya di bawah 5 tahun anak itu harus banyak dekat dengan orang tuanya. Ya, kalaupun tidak punya kuantitas yang baik dikarenakan bekerja, nah yang paling bagus adalah mempunyai kualitas yang baik ya. Jadi ketika ada di rumah mereka memberikan stimulasi kepada anaknya. Kemudian ditaruh di tempat-tempat misalnya penitipan anak atau daycare ya, yang memang memberikan stimulasi, dan kemudian juga sekolah-sekolah yang memang memberikan stimulasi yang baik ya, dari mulai sensori motorik sampai dengan kognitif. Nah, ini yang paling perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah merangsang stimulasi itu tidak loncat gitu ya. Jadi misalnya anak 3 tahun diajak baca ya. Nah, itu yang loncat yang akhirnya anak jadi tidak suka dengan belajar. Nah, jadi ikuti perkembangannya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sensori motorik baru nantilah ke kognitif atau daya pikir. Nah, itu semua nanti akan berangsur-angsur akan menjadi mempunyai IQ yang baik atau mempunyai tingkat kognitif yang baik. Bagaimana cara mengasah otak anak berdasarkan usianya? Jadi sesuai dengan usianya, bagaimana mengasuhnya sesuai dengan usia. Tadi kalau misalnya anak di bawah 2 tahun ya kita banyak bermain dengan anak, bermain puzzle, bermain motorik. Jadi sensoriknya itu dirangsang. Jadi sensorik itu adalah 5 indera kita. Jadi mata, telinga, kemudian taktil ya, raba gitu ya. Dan kemudian pendengaran, dan itu semua dilatih. Panggil, nah itu kan auditoriknya. Kemudian lihat, nah itu kan adalah visualnya. Kemudian rangsang juga keseimbangannya. Naik di papan titian ya. Kemudian rangsang juga kekuatan sendi-sendinya, otot-ototnya ya. Jadi dia naik, kemudian ayunan dan segala macamnya. Nah, kemudian nanti berikutnya dia dirangsang lagi ke motorik kasar ya. Wah, dia harus kesana kemari, lari dan sebagainya. Nah, jadi kemudian berikutnya adalah dirangsang untuk bagaimana menghadapi lingkungan ya, lingkungan teman-temannya. Ada anak-anak yang memang sudah dimasukkan playgroup 3 tahun. Nah, di dalam playgroup itu jangan belajar. Jadi jangan belajar misalnya belajar huruf atau angka, tapi dia belajar untuk bagaimana cara makan gitu kan. Bagaimana cara megang pensil, kemudian bagaimana cara ke kamar mandi ya supaya tidak ngompol. Nah, itu cara-cara itu adalah merangsang motorik dan sensori motorik yang bekerja sama, mengintegrasikan antara sensori dan motoriknya. Dan itu perkembangan awal yang harus dimulai tahapannya dari sejak awal.
Adakah makanan atau asupan yang dapat membantu mencerdaskan otak anak? Semua makanan pada intinya adalah membantu kecerdasan anak. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi itu semua dimakan dengan baik. Susu, telur, nasi, buah-buahan, sayur, itu semua harus cukup. Ya, jadi kalau itu memenuhi standar, pasti insya Allah anak kita kognitifnya baik. Apa saja yang bisa menyebabkan IQ anak rendah? IQ anak rendah bisa terjadi karena adanya memang faktor bawaan dari yang dibawa dari faktor genetik. Kemudian bisa jadi karena pengaruh kehamilan, bisa jadi karena pengaruh persalinan. Nah, bisa jadi setelah persalinan, misalnya misalnya adanya makanan, pola asupan makanan yang kurang gitu kan. Bisa jadi karena adanya stimulasi yang kurang dari orang tua gitu. Dan kemudian bisa jadi memang adanya faktor neurodevelopmental. Jadi faktor yang dibawa sejak lahir bahwa sebenarnya sudah ada bakatnya, bahwa misalnya dia ada gangguan perkembangan ya. Ini yang harus kita lihat secara keseluruhan. Apa yang menyebabkan anak kita yang mengalami keterlambatan misalnya seperti itu. Bagaimana tips untuk mengasah otak anak? Tips lain untuk mengasah otak adalah orang tua dituntut untuk lebih banyak berkomunikasi dengan anak. Merangsang dia bercerita, merangsang dia untuk kreatif di dalam mengelola otaknya. Kamu tadi dari mana? Pergi sama siapa? Ke pasar naik apa? Terus kemudian sama siapa lagi? Nah, terus kita tanya. Cita-citanya mau jadi apa? Nah, itu merangsang anak untuk bercita-cita yang tinggi dan merangsang dia untuk berpikir. Kemudian paparkan dengan buku-buku cerita, paparkan anak-anak dengan cerita-cerita yang orang tua sebenarnya harus tahu cerita itu. Nah, sehingga anak itu terasa otaknya untuk bertanya. Nah, itu adalah tips dari orang tua ya. Sekian pembahasan tentang bagaimana mengasah daya pikir anak. Saya Dr. Susi Yusnadewi, psikiater anak dan remaja. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.